Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini saya akan membawakan topik tentang sesuatu yang sangat penting tapi sering kita remehkan, yaitu memaafkan. Iya, memaafkan. Sebelumnya, apa sih itu memaafkan? Memaafkan adalah tindakan memberi ampun atas kesalahan atau perbuatan yang merugikan seseorang, baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Kelihatannya sederhana, tapi praktiknya susah banget. Terkadang kita bilang, saya sudah maafkan, tapi dalam hati masih terasa sakit, masih sering diungkit-ungkit. Benar gak? Padahal dalam Islam menekan pentingnya memaafkan. Kenapa? Karena kalau kita memaafkan, justru kita sendiri yang akan menderita. Coba kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berbunyi, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yang artinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Ali Imran ayat 134. Allah gak cuma menyuruh kita menahan marah, tapi juga memaafkan. Bahkan lebih dari itu, berbuat baik pada orang yang pernah menyakiti kita. Nah, selanjutnya, kenapa sih kita harus memaafkan? Yang pertama, karena Allah Maha Pemaaf. Kalau kita minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita berharap Allah memaafkan kita kan? Tapi bayangkan, kalau Allah bilang, saya maafkan, tapi saya ingat terus ya dosa kamu, gimana perasaan kalian? Padahal Allah berfirman, Innallaha ghafurur rahim, yang artinya sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Jadi, kalau kita ingin dimaafkan oleh Allah, kita juga harus belajar memaafkan orang lain. Yang kedua, karena memaafkan menyembuhkan hati kita sendiri. Pernah gak gara-gara kesel sama seseorang, kita jadi kepikiran terus, bahkan susah tidur? Padahal orangnya mungkin udah tidur nyenyak. Sakit hati itu seperti membawa beban kemana-mana. Tapi begitu kita memaafkan, beban itu lepas, kita merasa lega. Memaafkan itu bukan soal mereka, tapi soal kita. Kita sedang menyelamatkan diri kita sendiri dalam dendam dan rasa sakit yang berkepanjangan. Yang ketiga, memaafkan bisa membuat hubungan kembali baik. Berapa banyak hubungan persaudaraan, pertemanan, bahkan rumah tangga yang rusak karena tidak ada yang mau mengalah dan memaafkan. Padahal bisa jadi masalahnya sepele. Nabi Muhammad SAW bersabda, Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu pula dengan memaafkan. Siapa yang tidak mau memaafkan maka sulit mendapat ampunan Allah. Yang keempat, memaafkan adalah ciri yang kuat. Sering kita berpikir, kalau saya maafkan, nanti dia menganggap saya lemah. Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda, Laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang artinya, orang kuat itu bukanlah yang menang dalam bergulat. Sesungguhnya orang kuat ialah siapa yang dapat menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti memaafkan itu tandanya bukan kelemahan, kuat dalam mengendalikan hati, bukan hanya otot. Yang kelima, memaafkan melatih hati jadi dewasa. Memaafkan juga melatih hati kita untuk menjadi lebih matang dan dewasa. Karena kenyataannya, dalam hidup ini kita sering berurusan dengan konflik, kesalahpahaman, dan luka hati.
Tapi orang yang dewasa secara iman akan memilih untuk menyelesaikan masalah, bukan memperpanjang dendam. Kedewasaan hati terlihat saat kita bisa berkata, "Saya bisa marah, tapi saya memilih untuk tenang. Saya bisa membalas, tapi saya memilih untuk memaafkan." Itu bukan lemah, itu kuat. Dan Allah tahu betapa sulitnya itu. Maka Allah sediakan pahala yang besar untuk orang-orang yang mampu memaafkan dengan ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izza," yang artinya tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba karena sifat pemaafnya kecuali kemuliaan. Hadis riwayat Muslim. Jadi setiap kali kita memilih untuk memaafkan, kita sedang meninggikan derajat kita sendiri di sisi Allah. Yang selanjutnya ada kisah inspiratif Nabi Yusuf alaihissalam. Salah satu kisah memaafkan paling indah dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bayangkan, beliau dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri karena iri. Bertahun-tahun terpisah, jadi budak, dipenjara, difitnah. Tapi akhirnya saat berkuasa dan bertemu kembali dengan saudara-saudaranya, beliau tidak membalas dendam, justru beliau berkata, "Qala la tathriba 'alaikumul yaum, yaghfirullahu lakum," yang artinya tidak ada cercaan terhadap kamu, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Quran Surat Yusuf ayat 92. Luar biasa kan? Itu adalah akhlak seorang nabi, dan kita sebagai umat Islam seharusnya meneladani itu. Teman-teman sekalian, kalau hari ini ada yang menyakiti kita, jangan langsung benci. Bisa jadi Allah sedang menguji hati kita. Belajarlah memaafkan pelan-pelan, tidak harus langsung memaafkan, tapi melepaskan beban dendam dalam hati. Biar hidup jadi ringan, hati jadi tenang, dan pahala pun mengalir. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang pemaaf, yang senantiasa menjaga hati dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penyampaian dari saya tentang memaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.